Saya pernah dengar Rasulullah berulang kalinya Nabi tak makan. Tidak diterima puasanya, tidak diterima sholatnya, tidak diterima ibadahnya. Orang yang mendatangi dukun, peramal. Sedangkan ini kita tidak mendatangi dukun, kau yang menjadi peramal, kata sahabat. Maka kambing itu tidak lagi dimakan, dibawa pulang ke Madinah. Dilaporkan sama Rasul terjadi seperti ini di jalan. Ada kepala desa yang sakit, kami obati. Dengan Rasul, siapa yang obati? Dan saya yang Rasul. Bagaimana caranya kamu obati? Ujar di Rasul, ubacanya Fatihah. Rasul bilang, tidak Pak Guru, siapa yang ajarkan? Yang bilang, ya aku pikir-pikir. Kata Rasul, kalau begitu silahkan sembelih kambingnya dan jangan lupa kasih juga saya. Kami yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan ceramah tarawih pada malam hari ini yang akan diantarkan oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Muhammad Ilmu Yakin Amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang besar suaranya jawab salam, saya doakan insyaallah memasuki Jannatul Firdaus. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa summatus salihin jamaah tarawih Masjid Jannatul Firdaus yang dirahmati oleh Allah. Yang berdiri di depan ini Pak santri. Jadi kalau disebut Ustadz mungkin terlalu tinggi. Ya. Belum tentu saya lebih baik daripada Bapak. Tapi Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Nah, jadi kita tidak memandang apapun profesinya. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan, sampaikan kebenaran. Masyaallah muslimin masuk sunan rahimakumullah. Malam ini bertepatan dengan tanggal malam 17 Ramadan, di mana Rasulullah Muhammad SAW menerima mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah kitab suci Al-Quran. Jadi Allah memberikan mukjizat itu Pak sesuai dengan kebutuhan umatnya. Nabi Musa karena lawannya Fir'aun, kebanyakan mereka adalah ahli sihir, maka mukjizatnya Nabi Musa adalah kekuatan sihir. Tapi orang Arab Pak, mereka senang dengan syair-syair, maka kekuatannya, mukjizatnya Nabi Muhammad yang terbesar adalah kitab suci Al-Quran. Allah menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman Pak. Pernah kita beli HP? Biasa itu ada di dalam buku petunjuk penggunaan biar tidak salah-salah kita pakai. Begitu juga Allah menciptakan manusia. Allah berikan buku petunjuk yang namanya kitab suci. 4 kitab suci Pak. Dan yang terakhir yang menyempurnakan adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran dikatakan mukjizat Pak karena yang pertama, Al-Quran isinya sesuai dengan fitrah manusia. Betul apa tidak? Manusia butuh makan, Al-Quran perintahkan makan. Kata Al-Quran, kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah. Yang penting jangan berlebihan. Jadi kalau ada kitab suci Pak, dilarang orang makan terus, hati-hati, tinggalkan saja. Jadi kitab suci itu tidak mungkin bertentangan dengan fitrahnya manusia. Yang pertama. Yang kedua, pembuktian bahwa Al-Quran adalah mukjizat
Kita dari memang kalamnya dari Allah, tidak pernah bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Semua dari awal sampai terakhir mengatakan Allah satu, Tuhan itu ahad, tidak bertentangan. Terus yang ketiga, Al-Quran itu akan menunjukkan kebenaran-kebenaran sekalipun belum sempat dibuktikan dengan akal pikiran, tapi nanti akan dibuktikan karena memang Al-Quran isinya semua kebenaran. Masyaallah muslimin wa sallallahu rahimakumullah. Al-Quran ini Pak, dari dulu sampai sekarang di negara manapun, di bagian manapun Bapak pergi, Al-Quran isinya tetap sama. Beda dengan kitab yang lain. Kalau Bapak baca kitab Injil di sini dengan kitab Injil di negara lain berbeda Pak. Tapi kalau Al-Quran di negara manapun, Bapak mau pergi ke Korea, ke Jepang, ke Afrika, tetap bacanya Al-Qurannya sama, tetap Al-Fatihah di awal. Masyaallah muslimin, ini menandakan bahwa Al-Quran betul-betul Allah yang jaga langsung. Apakah ada yang pernah mencoba berubah? Banyak Pak, banyak. Jadi Al-Quran itu bersyair-syair. Karena bersyair ada dulu di zamannya Rasul, namanya Musailam Al-Kadzdzab, mencoba juga bikin ayat. Dia bikin ayat seperti ini. Al-fil wa ma adraka mal-fil lahu qurtunun tawil wa lahu za'il. Kalau kita dengar mungkin kita kira Al-Quran Pak, karena dia bersyair. Artinya apa? Al-fil, gajah. Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Lahu qurtunun tawil, dia punya belalai yang panjang. Wa lahu za'il, ada juga ekornya. Nah, ini bersyair Pak, tapi bukan ayat suci Al-Quran. Kenapa? Walaupun Allah tidak turunkan, Allah tidak memberitahukan, kita juga tahu. Kita lihat gajah, kita tahu gajah seperti itu. Nah, sudah banyak yang mencoba mengganggu Al-Quran, tapi ternyata tidak ada yang bisa Pak. Karena memang Allah bilang, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Quran itu kami yang turunkan dan kami juga yang menjaga. Allah bilang nahnu. Nahnu itu artinya kami Pak, bukan cuma saya. Dalam artian penjagaan Al-Quran bukan hanya Allah, tapi dititipkan oleh hamba-hambanya para hafiz Al-Quran. Masyaallah muslimin wa sallallahu rahimakumullah. Di antara sekian banyaknya manfaat Al-Quran, salah satunya adalah Al-Quran dapat dijadikan sebagai obat. Al-Quran dapat dijadikan sebagai obat. Allah berfirman Pak, Allah berfirman dalam Al-Quran, dikatakan dalam surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran shifaa'un, shifa' itu artinya obat, wa rahmah, dan kasih sayang lil mu'minin, bagi orang yang percaya. Jadi kalau kita percaya Pak, Al-Quran bisa jadi obat. Pernah suatu ketika di zamannya Rasulullah, ada sahabat lagi bepergian, lagi keluar dari kota Madinah. Pada saat kembali, hendak menuju kembali ke Madinah, melewati sebuah kampung. Kebetulan yang kepala desanya yang punya kampung Pak sakit. Bertanyalah warganya, adakah di antara kalian rombongan ini yang bisa mengobati, yang bisa majapi? Bilang salah satu dari sahabat, bisa, saya. Tapi apa yang kau kasih kalau saya bisa? Ada morengnya. Bilang warga, kami kasih kalian kambing. Yang penting bisa sembuh, kami punya kepala desa. Jadi ini sahabat Mak Japi. Setelah diobati, sembuh. Dikasih kambing. Setelah dikasih kambing, ini sahabat yang berangkat berada domba, beda selisih Pak, beda pendapat. Bilang, saya pernah dengar Rasulullah perawang kalingan Nabi tak makan, tidak diterima puasanya, tidak diterima sholatnya, tidak diterima ibadahnya orang yang mendatangi dukun, peramal. Sedangkan ini kita tidak mendatangi dukun, kau yang menjadi peramal, kata sahabat. Maka kambing itu tidak jadi dimakan Pak, dibawa pulang ke Madinah, dilaporkan sama Rasul.
Rasul terjadi seperti ini di jalan. Ada kepala desa yang sakit, kami obati. Bilang Rasul, siapa yang obati? Dan saya ya Rasul. Bagaimana caranya kamu obati? Ucap Rasul, ubacanya Fatihah. Rasul bilang, iya Pak Guru, siapa yang ajarkan? Yang bilang, ya kami pikir-pikir. Kata Rasul, kalau begitu silahkan sembelih kambingnya dan jangan lupa kasih juga saya. Di sini bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan adanya doa dengan Al-Quran. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalud doa al-hamdu." Seafdal doa al-hamdu. Jadi kalau ada orang sakit, bacakan Al-Fatihah. Kalau tidak hafal Al-Fatihah, Alhamdu baca. Jadi kalau ada orang masuk rumah, bacakan Al-Fatihah. Ya Allah, dengan berkahnya surah Al-Fatihah, kasih berkah rumahnya sebagaimana berkahnya Ka'bah itu. Al-Fatihah. Ada orang mapat cikorong tinggi menikah, bacakan Al-Fatihah. Ya Allah, dengan berkahnya Fatihah, kasih berkah rumah tangganya sebagaimana berkahnya rumah tangga Rasulullah Muhammad SAW. Ada orang mobil baru, kendaraan baru, bacakan Fatihah. Dengan berkah surah Al-Fatihah, ya Allah kasih berkah kendaraannya, selamatkan kendaraannya sebagaimana selamatnya kapalnya Nabi Nuh beserta penumpangnya. Jadi Al-Fatihah itu Pak, kita yang setel. Makanya biasa itu imam bilang bisirril Fatihah, dengan rahasia keutamaan mukjizat surah Al-Fatihah. Masyarul muslimin wa sunnatus salihin rahimakumullah. Jadi kalau kita dengan ayat yang tadi, Al-Quran salah satunya manfaatnya adalah syifa. Syifa ini Pak beda dengan dawa. Jadi penyakit dan obat dalam bahasa Arab itu dua macam. Yang pertama itu ada sakit fisik. Sakit fisik itu bahasa Arabnya da'i. Rasul bilang likulli da'in dawa'un. Tiap-tiap penyakit ada obatnya. Tapi ada juga penyakit namanya maridun. Yang mana itu maridun Ustaz? Yang dikatakan maridun adalah sakit fisik yang juga dipengaruhi oleh batin, ataupun sakit yang dipengaruhi oleh pikiran. Itu namanya maridun. Al-Quran bilang fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradah. Lalu Allah menambahkan penyakit tersebut. Yang mana dibilang penyakit sekarang? Yang mana yang dimaksud maridun ini? Yang bisa disembuhkan oleh syifa, oleh Al-Quran. Ulama mengatakan yang dimaksud dengan maridun ini adalah orang yang fujurnya meningkat. Apalagi fujur Ustaz? Allah bilang kalau manusia dilahirkan, ketika manusia dilahirkan, dititipkan dalam hatinya, di kalbunya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan fujur, kemungkinan berbuat kerusakan, kemungkinan berbuat kejahatan, kemungkinan berbuat keburukan, wa taqwaha, dan kemungkinan juga berbuat kebaikan, kebaikan, ketakwaan. Jadi dua kemungkinannya manusia. Kalau bukan takwa, dia fujur. Orang dikatakan maridun adalah orang fujurnya lebih tinggi dibanding takwanya. Jadi kalau ada orang lebih banyak perbuatan kerusakannya, berarti dia yang dibilang maridun, pemalasan. Orang sakit. Nah, orang yang seperti ini obatnya adalah Al-Quran. Syifa'un adalah Al-Quran. Masyarul muslimin wa sunnatus salihin rahimakumullah. Jadi itu Al-Quran Pak banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan. Paling tidak yang pertama, manfaatnya Al-Quran adalah ketenangan. Biasa kita kalau lagi gelisah, lagi banyak pikiran, tiba-tiba dengar ada yang mengaji, ada yang murattal, kita dengar di YouTube atau kita dengar di masjid, tenang hati, betul atau tidak? Paling tidak yang pertama manfaatnya Al-Quran adalah memberikan ketenangan. Kalau kita sudah tenang, Pak, relax, di situ penelitian mengatakan akan masuk kepada fase di mana tekanan darah dan detak jantung itu lebih stabil. Tekanan darah, detak jantung stabil, oksigenasi, perdarahan, pengaliran energi, nutrisi ke seluruh tubuh jadi bagus. Kalau bagus ke energi ke seluruh tubuh, zat-zat racun dibuang, zat-zat yang rusak dihancurkan,
otak ternutrisi berpikir jadi kepikiran. Jadi perbanyak membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wa sunnatus sholihin rahimakumullah. Terakhir sebagai kesimpulan, Al-Quran sangat banyak manfaatnya, Pak. Dan orang yang paling mulia, kata Rasulullah Muhammad SAW, man 'allama Al-Quran. Jadi siapa orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, maka itu orang yang paling mulia. Bagaimana tidak, Pak? Kita hidup pakai buku petunjuknya Al-Quran. Jadi orang yang meninggalkan Al-Quran otomatis jauh dari tujuan hidupnya. Kalau jauh dari tujuan hidupnya berarti sengsara. Betul apa tidak? Sama kita punya HP, punya kendaraan. Kalau salah-salah caranya pakai, tambah masalah, tambah rusak. Tapi kalau kita ikuti aturan pakainya, aturan petunjuk penggunaannya, maka disitulah jalan menuju kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin wa sunnatus sholihin rahimakumullah. Terakhir, karena kita singgung tentang Al-Quran sebagai obat, pernah di suatu ketika salah seorang sahabat mendatangi Rasulullah. Ya Rasul, saya sakit, doakan saya supaya saya sembuh. Kata Rasul, pergi ke dokter. Rasul pergi ke dokter. Dia bilang sahabat, ya Rasul, kan Anda ini Nabi, Anda ini Rasul, doanya diijabah, doakan saya sembuh. Kata Rasul, pergi ke dokter. Karena Allah menitipkan kesembuhan lewat jalan dokter, lewat jalan berikhtiar. Apa maknanya? Kita berdoa, tapi jangan pernah mengandalkan doa kita saja, tapi tetap lakukan ikhtiar. Begitu juga sebaliknya, Pak. Berusahalah sekeras mungkin, kerja keras semaksimal mungkin, tapi hasil serahkan sama Allah. Itu yang namanya tawakal. Jadi sebagai kesimpulan, rajin-rajin baca Al-Quran. Al-Quran menenangkan. Kalau sakit, datang ke dokter, baca Al-Quran banyak-banyak. Baca Al-Quran banyak-banyak. Karena inilah yang menjadi obat. Walaupun kita terkadang sakitnya bukan fisik, sakitnya ada di batin, banyak-banyak Al-Quran. Akhirul kalam Allahumma salli ala itiklan wa balhadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.